Saya menyapa semuanya. Dengan proyek Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Sedikit lebih jauh, kita akan memeriksa setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, ada kemungkinan untuk dijeda. Anda dapat melihat setiap parameter organisasi yang dimaksud secara terperinci. Sekarang kita akan melihat indikator fundamental perusahaan saat ini, United States Steel Corp, ticker X. Ulasan ini berdasarkan informasi pertanggal 25 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan United States Steel Corp termasuk dalam subkategori Metal Black. 29 perusahaan terlibat dalam analisis yang cukup representatif. Hasil untuk perusahaan adalah sebagai berikut, 0 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori, 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar saham, kita melihat bahwa peringkat rata-rata untuk keseluruhan pasar saham adalah 1,9 poin. Melawan skor 0 poin United States Steel. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan United States Steel Corp dan perusahaan subkategori. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan United States Steel menunjukkan dinamika sebesar 43,9%. Dibandingkan dengan dinamika harga untuk subkategori, minus 6,5%. Kapitalisasi pasar perusahaan United States Steel Corp bernilai 11,78 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 209 miliar dolar. United States Steel memiliki pangsa sebesar 5,648% dan merupakan salah satu perusahaan menengah dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 11,23 miliar dolar. Nilai buku subkategori ini adalah 227 miliar dolar. United States Steel Corp merupakan bagian sebesar 4,938%. Membandingkan nilai saham di bursa dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Membagikan United States Steel Corp pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 5,648%. Nilai buku adalah 4,938%. Jumlah ini 13% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Organisasi yang diteliti memiliki kewajiban utang sebesar 4,269 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 38% dari modal. Peringkat tingkat utang perusahaan, baik, 1 poin. Rasio harga saham terhadap laba perusahaan adalah 121,4. Rata-rata untuk subkategori adalah 16,7, yang 86% lebih tinggi daripada rata-rata subkategori. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 97 juta dolar. Laba yang diproyeksikan untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 705 juta dolar. Penilaian indikator laba masa depan yang diproyeksikan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 0,8. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 0,7, yang 14% lebih tinggi daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Evaluasi rasio nilai tukar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator subkategori, TOLE, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 15.160 juta dolar. Pendapatan berjangka untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 28.240 juta dolar. Penilaian angka penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan angka-angka dalam subkategori, baik,
1 poin. Marine penjualan adalah 0,6%, dengan rata-rata 3,9% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 3,3%. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 5,398%. Yang 5% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan organisasi adalah $534.000. Sementara pada subkategori ada $510.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 4,7%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan perusahaan adalah $4,400. Rata-rata untuk subkategori, $30,500. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 86%. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $687.000. Subkategori, $782.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 14%. Evaluasi pendapatan per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 8,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 2,7%. Ini merupakan indikasi short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 76% untuk perusahaan United States Steel. Sedangkan untuk subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira sama dengan 48%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $52. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $43,82. Dinamika harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 16%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Informasi dan Referensi untuk mengevaluasi saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan penilaian perusahaan United States Steel. Sistem Informasi Evaluasi Stok Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ikhtisar. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets. Kalian semua sungguh penonton terbaik.